Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, ya, sehingga sampai hari ini, ya, kita masih diberikan nikmat-nikmatnya yang banyak, ya, dan semoga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan nikmat-nikmat dari Allah ini, ya, untuk senantiasa beribadah kepadanya, ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan wahyu ilahi kepada kita, yang telah memberikan contoh beribadah kepada kita, ya, yang mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Alhamdulillah, insyaallah pada kali ini kami akan melanjutkan, ya, program kajian kita bersama, ya, pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, yang kami singkat dengan petik, ya, petik pembacaan tafsir Ibnu Katsir. Nah, insyaallah hari ini kita masih pada surat Al-Fatihah ayat yang keempat, ya. Namun kita akan membahas ayat ini dari segi makna, ya, dari segi makna. Sebelumnya kita membahas ayat ini dari segi kata, ya. Jadi pada kata maliki yaumiddin itu ada yang membaca maliki, ada yang membaca maliki, ada yang membaca malaki, ada yang membaca malki, dan lain-lain, ya. Nah, kali ini insyaallah kita akan membahas makna atau tafsir dari kata maliki yaumiddin, seperti itu. Baik, ya, untuk membersihkan waktu kita lanjutkan pembacaan dan pembahasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, kita mulai dari tengah, ya, teman-teman, ya, dari baris kelima, ya, dari baris kelima dari bawah, ya. Waqala ad-dhahak, ya, waqala ad-dhahak, ya. Kita lanjutkan. Waqala ad-dhahaku an ibni Abbasin, ya, dan ad-dhahak berkata dari Ibnu Abbas, maliki yaumiddin, ya, tentang ayat maliki yaumiddin. Yaqulu la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaumi hukman, ya. La yamliku ahadun, tidak seorang pun berkuasa, ma'ahu, bersamanya, maksudnya bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada hari itu, fi dzalikal yaumi, pada hari itu, ya, pada hari ad-din, pada yaumuddin, ya, hukman, ya. Jadi pada hari itu, pada hari pembalasan, ya, tidak ada yang berkuasa siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu tidak ada si A yang berkuasa, si A, si B, si C, dan Allah, tidak ada, ya. Kamil kihim fid dunya, sebagaimana adanya beberapa penguasa saat mereka, para penguasa itu, berada di dunia, ya. Jadi pada hari pembalasan, penguasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun para penguasa
penguasa di dunia saat itu tidak ikut berkuasa, ya, dan kekuasaan Allah di hari pembalasan tidak seperti para penguasa di muka bumi di mana dia berkuasa namun ada lagi orang lain berkuasa, ada lagi yang lain berkuasa dan seterusnya, ya. Jadi mutlak, ya, pada hari itu mutlak kekuasaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala wa yaumuddin yaumul hisabi, ya. Dan adapun Ibnu Abbas, ya, qala berkata yaumuddin yaumul hisab, ya. Yaumuddin yang dimaksud dengan yaumuddin itu yaumul hisab, ya, adalah hari perhitungan, hari pembalasan. Nah, maka dari mana kita mendapati terjemahan saat ini khususnya di Indonesia bahwa yaumuddin itu adalah hari pembalasan, ya, ini sumbernya, ya, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya makna yaumuddin itu adalah yaumul hisabi, ya, hari perhitungan, ya, hari evaluasi, hari pembalasan lil khalaiqi untuk seluruh makhluk, ya. Wa huwa yaumul qiyamati, dan ia adalah hari kiamat, ya. Yaumuddin adalah yaumul hisab, adalah hari kiamat. Nah, ini jadi sama, ya, maknanya sama. Yaumuddin sama dengan yaumul hisab, sama dengan yaumul qiyamah, ya, hari berbangkit. Yudinuhum bi a'malihim, ya, mereka akan, nah ini dari kata yudinu, nah ini dari kata adana, yudinu, ya, artinya membalas. Yudinuhum, membalas mereka, siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di situ dhamirnya mustatir, ya. Kalau kita belajar i'rab seperti itu, yudinu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi, ya, ad-dhammah wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi yudinuhum, ya. Fa'ilnya tersembunyi di fi'il tersebut yudinu, ya, ya'udu 'alallahi, ya, dhamirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yudinuhum artinya Allah membalas mereka bi a'malihim, sesuai dengan amal-amal mereka. In khairon, apabila amalnya baik, fa khairun, maka mereka mendapatkan kebaikan. Wa in syarron fa syarrun, namun apabila amal mereka itu buruk, maka mereka juga akan mendapat keburukan. Baik, ya, kita lanjutkan sebentar. Nah ini, ya. Baik. Ya, jadi kita ulang sedikit. Yudinuhum bi amalihim, Allah membalas mereka sesuai amalan-amalan mereka, yaitu para makhluk, ya, yang akan menerima balasan. In khairon fa khairun, apabila amal mereka itu baik, fa khairun, maka akan mendapatkan kebaikan. Wa in syarron fa syarrun, ya. Namun apabila amal-amalnya buruk, fa syarrun, maka mereka akan mendapatkan keburukan. Illa man afahu anhu, ya, kecuali man afa anhu, ya, kecuali bila Allah mengampuninya. Nah, itu, ya. Maka, ya, sedari kita saat ini yang memiliki peluang dan kesempatan untuk memohon, memelas, meminta, mengemis ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah sebanyak-banyaknya seperti itu, ya. Karena memang, ya, itu tadi, khawatirnya amal kita tidak mencukupi, amal kita ternyata lebih banyak keburukannya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak ampunan semasa kita hidup, kita berharap, ya, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qala ghairuhu, dan berkata pula yang demikian selainnya, selain Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya.
Maksudnya apa? Berkata bahwasannya yaumuddin itu ya yaumul hisab. Yaumul hisab itu yaumul qiyamah. Ya, jadi selain Ibnu Abbas ada beberapa yang lain juga berpendapat demikian ya, minas sahabati, di antaranya dari para sahabat, wa tabi'ina ya, dan para tabi'in, wassalafi, dan ulama-ulama salaf ya. Wa huwa zahirun, dan ini sudah jelas ya. Ya. Kita lanjutkan, wa haka Ibnu Jaririn ya. Ibnu Jarir menceritakan atau berkata an ba'dihim ya, yang bersumber dari beberapa orang, dari sebagian orang, annahu, bahwasanya ia ya Ibnu Jarir, zahaba, ingat ya, zahaba yadhabu itu artinya pergi ya, pergi. Tapi kalau ada kata ila, zahaba ila, yadhabu ila, ini artinya berpendapat. Nah, ini yang buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab ya, ini tambahan ya. Jadi kalau ada kata zahaba yadhabu yang buat pemula ya, ada kata zahaba yadhabu bisa bermakna pergi ya, umumnya pergi seperti ya. Tapi kalau ada huruf ikutan ya, zahaba yadhabu ila, nah ini artinya berpendapat ya, bukan pergi seperti itu. Zahaba ila tafsiri, ya berpendapat tentang tafsir Maliki Yaumiddin ya, Ibnu Jarir berpendapat annahu, artinya maksudnya al-qadiru ala iqamatihi. Maliki Yaumiddin, Ibnu Jarir mengartikan artinya adalah dia mampu, Allah mampu untuk menegakkannya, mengadakannya. Mengadakan apa? Mengadakan perhitungan dan pembalasan. Nah ini ya dari Ibnu Jarir ya, berpendapat bahwa makna Maliki Yaumiddin itu bukan hari pembalasan, hari perhitungan, hari kiamat, tapi lebih pada Malik, dia berkuasa, dia mampu, Yaumiddin, menegakkan hari perhitungan, menegakkan hari persidangan seperti itu ya. Summa syara'a yud'ifuhu ya, akan tetapi kemudian beliau Ibnu Jarir sendiri menganggap lemah pendapat ini ya. Jadi sebagian orang berpendapat demikian, Ibnu Jarir pun berpendapat yang sama, namun beberapa waktu kemudian Ibnu Jarir menganggap lemah pendapat ini ya. Wadzahiru ya, wadzahiru, dan yang tampak, annahu, bahwasanya la munafata ya, tidak ada apa, munafah, pertentangan ya, pertentangan ya, tidak ada pertentangan, tidak ada yang bertabrakan, baina hadzal qauli, di antara perkataan ini, wa ma taqaddama, dengan pendapat yang sebelumnya seperti itu ya. Jadi Ibnu Katsir mengatakan tidak ada pertentangan antara pendapat ini, pendapat yang sebelumnya dipegang oleh Ibnu Jarir tentang Maliki Yaumiddin, wa ma taqaddama ya, dengan pendapat yang sebelumnya yang menyatakan Maliki Yaumiddin itu sendiri adalah yaumul hisab ya. Yaumiddin itu yaumul hisab dan yaumul kiamah ya. Lalu wa anna kullan minal qailina hadzal qaul ya, dan sesungguhnya ya, wa anna kullan minal qailina, semuanya dari orang-orang yang berkata hadzal qaul, tentang ayat ini ya, tentang pernyataan ini, tentang tafsir ini, wa bima qablahu, dan dengan apa yang sebelumnya, ya'tarifu bi sihatil qauli al-akhari ya, mereka mengakui akan kesahihan, kebenaran pendapat yang lain ya, wala yunkiruhu ya, dan tidak ada yang mengingkarinya seperti itu. Jadi
para ulama sendiri yang berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut, ya. Jadi sesungguhnya tidak ada pertentangan di antara mereka, karena ternyata faktanya di antara para ulama itu sendiri menganggap sahih, ya, menganggap sahih pendapat-pendapat yang lain, ya, dan tidak mengingkarinya. Ya, jadi maksudnya serupa tapi tak sama, gitu ya. Serupa tapi tak sama. Jadi berbeda bahasa akan tetapi memiliki maksud yang sama, ya. Wallahu a'lam. Walakin nasyaqo adallu alal makna awal min hadza, ya. Akan tetapi secara konteks, ya, secara konteks adallu ini lebih sesuai alal makna, secara makna alal makna awal. Jadi akan tetapi kalau dilihat secara konteks, yang lebih sesuai adalah makna yang pertama, gitu ya, makna yang pertama, ya. Jadi bahwasanya tidak ada Malik Yaumiddin adalah penguasa pada hari pembalasan, ya, di mana tidak ada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata yaumuddinnya jangan lupa ini bermakna yaumul hisab atau yaumul kiamah, ya. Jadi meskipun tidak ada pertentangan, ya, semuanya serupa tapi tak sama, namun yang lebih sesuai, ya, secara konteks, ya, adalah pendapat yang pertama, bahwa makna Maliki Yaumiddin tafsirnya adalah Allah menguasai hari pembalasan secara tunggal atau mutlak, ya, tidak bersekutu dengan penguasa lain sebagaimana para penguasa di dunia bersekutu dengan penguasa yang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah untuk program petik kita, ya, insyaallah untuk hari ini untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Dan tadi kita sudah mengambil beberapa pelajaran, ya, tentang makna Maliki Yaumiddin, tafsir Maliki Yaumiddin. Nah, ini ada sekaligus peringatan bagi kita, ya, bahwa ketika kita diberi kekuasaan di dunia ini, maka tetap untuk tidak sombong, ya, karena akan datang suatu masa, ya, tidak sombong dengan melakukan perbuatan semena-mena, sewenang-wenangnya, kezaliman, ketidakadilan. Kenapa? Karena akan datang suatu masa di mana pada hari itu hanya ada satu penguasa tunggal yang mutlak, ya, yaitu di hari pembalasan, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian program kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat, ya. Jadi selagi kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, atau kesalahan-kesalahan yang berupa kekhilafan, ya. Kita tutup dengan doa penutup majlis, dan alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.